Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menampilkan profil dari Bapak Mas Budi dan juga menceritakan pengalaman pramuka saya ketika berada di SD, di SMP dan juga di SMA. Yuk simak videonya. Nah, di sini ada yang tahu nggak saya sedang berfoto dengan siapa? Coba tebak dalam 3 detik. 1, 2, 3. Yap, di sini saya sedang berfoto dengan Bapak Mas Budi. Beliau itu berada di belakang saya yang menggunakan baju pramuka beserta atributnya, lengkap dengan atributnya. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Letjen TNI Polri Dr. H.C. Haji Mas Budi. Nah, beliau ini merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka. Nah, ternyata juga beliau itu pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Siliwangi pada tahun 1978 sampai 1994. Beliau lahir di Desa Cibatu, Garut pada tanggal 11 September 1919. Dan beliau wafat pada tanggal 22 Juni 2005 di usianya yang 85 tahun menuju 86 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada riwayat karir akademik dan organisasi dari Bapak Mas Budi. Yang pertama, beliau anggota TNI Angkatan Terakhir Letnan Jenderal atau Letjen. Kemudian yang kedua, beliau Gubernur Jawa Barat pada periode 1960 sampai 1970. Beliau juga merupakan Wakil Ketua MPRS pada periode 1967 sampai 1972 dan beliau pernah menjadi Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Jawa Barat pada tahun 1978 sampai 1993. Nah, mungkin itu saja untuk profil dari Bapak Mas Budi. Nah, selanjutnya itu akan ada pengalaman pramuka saya ketika berada di SD, di SMP, dan juga di SMA. Nah, pada saat SD, pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu. Karena pada saat itu pembelajaran masih dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, di pagi Sabtu itu, siswa itu dikumpulkan di lapangan untuk melaksanakan pramuka. Nah, ternyata di pramuka itu ada beberapa atribut dan juga aksesoris yang harus digunakan. Mulai dari dasi kacu, tali tambang, pin kacu, kemudian belati, fluid, tali kur ataupun sabuk pramuka. Banyak hal yang dapat saya pelajari dan yang dapat saya ketahui dengan mengikuti pramuka ini, dimana pada saat itu saya bisa belajar mengenai sandi Morse. Nah, sandi Morse itu kan merupakan kode berupa titik dan juga garis sebagai pengganti huruf, angka dan juga tanda baca yang digunakan pada pengiriman dan penerimaan berita telekomunikasi. Nah, bisa dilihat ya di sini ada contohnya bahwasannya huruf A itu ada titik garis, kemudian B garis titik 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 sampai ke Z. Nah, tidak hanya ada huruf saja, di sini juga ada angkanya dari 1 sampai 0. Tidak hanya itu, tali temali. Ya, saya juga belajar mengenai tali temali, di mana tali temali itu adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda yang bermanfaat. Nah, jadi saya belajar mengenai berbagai simpul seperti simpul mati, hidup, simpul ujung tali, dan masih banyak simpul lainnya. Nah, bisa dilihat di gambar di sini ada contoh dari simpul-simpul. Nah, tidak hanya itu juga, saya belajar mengenai bendera semapur. Nah, semapur itu kan suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, ataupun dengan sarung tangan. Nah, karena di sini menggunakan bendera, maka dikatakanlah bendera semapur. Nah, bendera semapur ini tuh merupakan sepasang bendera yang memiliki ukuran 40 kali
berukuran 45 cm dikali 45 cm yang merupakan gabungan dari dua buah segitiga yang sama kaki yang masing-masing berwarna merah dan juga warna kuning. Nah, bisa dilihat di gambar ada contoh dari bendera Singapura. Informasi yang dapat dibaca itu melalui posisi bendera atau tangan. Bisa dilihat ya pada gambar itu, posisi dari huruf ke huruf itu, posisi benderanya itu berbeda, mulai dari A sampai ke Z. Kemudian saya juga belajar mengenai baris berbaris, seperti hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, serong kiri, dan lain-lainnya. Nah, dengan mengikuti pramuka juga saya bisa mengetahui dasa dharma. Oleh pembina saya dikasih satu trik di mana dasa dharma itu kita singkat menjadi Taci Tapare Rahe di Bersu. Jadi itu singkatan dari awalan setiap dasa dharma. Dan di SD juga saya pernah mengikuti perkemahan selama 2 hari 1 malam di sekolah. Nah, pada saat SD saya mendapatkan kartu tanda anggota gerakan pramuka seperti pada gambar, di mana saya sebagai pramuka penggalang. Nah, di belakang kartu tersebut ada Trisatya dan juga 10 dasa dharma pramuka. Nah, mungkin itu saja pengalaman pramuka saya ketika berada di SD, di mana saya hanya mengikuti pramuka wajib saja yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Pramuka di SMP saya dilaksanakan pada hari Rabu atau hari Jumat, karena saat itu sekolah sudah menerapkan full day school. Nah, pramuka sudah menjadi salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMP. Namun, karena pada awal-awal saya tidak mengetahui bahwasannya pramuka itu sudah menjadi ekstrakurikuler, maka saya hanya mengikuti pramuka wajibnya saja. Nah, di pramuka wajib juga saya tentu belajar mengenai baris berbaris, kemudian bendera semapur, sandi morse, dan lain-lain yang sama seperti pada saat di SD. Nah, kemudian tidak hanya itu, semua siswa juga diwajibkan untuk mengikuti perkemahan yang dilaksanakan di sekolah juga. Nah, perkemahan ini tuh dilaksanakan di sekolah dan tidak mendirikan tenda, hanya kita tidur di kelas dan melakukan api unggun pada malam harinya, dan kita melakukan penjajahan di besok harinya di sekitar sekolah tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk pengalaman pramuka saya ketika di SMP. Tidak berbeda jauh sama halnya ketika saya saat di SD. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan atau bercerita mengenai pengalaman pramuka saya ketika berada di SMA, di mana pada saat SMA pramuka itu dilaksanakan pada hari Jumat setelah pembelajaran. Pramuka pada saat itu sudah menjadi salah satu ekstrakurikuler juga di SMA saya. Namun saya hanya mengikuti pramuka wajibnya saja, di mana belajarnya juga sama seperti pada saat di SD dan juga di SMP, belajar mengenai baris berbaris, bendera semapur, dan lain-lainnya. Kemudian saya juga mengikuti 2 perkemahan. Perkemahan pertama saya lakukan pada kelas 10, di mana dilaksanakan di Ciamis. Di sana kami mendirikan tenda di sebuah lapangan. Nah, kemudian untuk malam harinya kami melakukan api unggun dan juga seperti perkemahan pada umumnya. Tetapi ada satu yang berbeda, di mana kita melakukan perlombaan nyanyi atau paduan suara dari antar kelas. Jadi setiap kelas itu menampilkan satu lagu, di mana itu sudah menjadi tradisi bagi sekolah kami. Dan untuk setiap perlombaannya itu akan diberikan hadiah dan juga akan diberikan piala. Dan menurut saya perkemahan itu sangat menyenangkan. Nah, kemudian untuk perkemahan kedua saya melaksanakannya pada kelas 11, di mana di sekolah kami mendirikan tenda di lapangan sekolah. Nah, pada perkemahan tersebut itu sangat menyenangkan ya, karena di malam harinya kita membuat api unggun, kemudian kami bernyanyi-nyanyi, dan untuk besok harinya kita menjelajah. Nah, mungkin itu saja untuk pengalaman pramuka saya ketika berada di sekolah SMA.
Tidak banyak memang pengalaman pramuka saya dari mulai SD, SMP, dan juga SMA. Karena mengingat saya hanya mengikuti pramuka wajibnya saja dari mulai SD, SMP, SMA.